Annyeong, hai guys, jumpa lagi di Ratu Drakor Channel. Gaskan kuy review Brewing Love episode 1. Seorang pria bernama Pak Park, jadi dia tampak gugup karena Cha Yong-ju datang ke pabriknya pagi-pagi sekali. Cha Yong-ju langsung memberitahunya soal undang-undang mengenai produsen tak boleh langsung ke bisnis kecil tapi harus melalui pedagang grosir. Pria tersebut berjanji akan membayar jika punya uang, tapi tak lama ia kabur. Cha Yong-ju kemudian mengejarnya dan ia pun kena pukulan di perut. Teman pria tersebut memberitahu kalau miras Jisang sudah datang. Teman-teman Cha Yong-ju menghadang Pak Park. Cha Yong-ju merasa menang dan minta pria tersebut membayar tagihan atau mereka akan menuntut. Cha Yong-ju kemudian memeriksa lukanya yang lebam dan merasa kesakitan. Ia lalu merayakan keberhasilan mereka bersama teman-temannya. Cha Yong-ju juga melakukan hal yang sama untuk orang-orang yang lakukan kredit di perusahaannya tapi tidak membayar. Salah satu tim memberitahu Yong-ju kalau kantor mereka mengadakan meeting. Pemilik perusahaan penasaran dengan nama Yeon Min-jo pembuat bir. Yeon Min-jo adalah pembuat bir pabrik rumahan selama 4 tahun. Pemilik perusahaan tampak puas dengan rasa tersebut. Kemudian pemilik tersebut minta Yeon Min-jo bergabung dengan mereka. Seorang wanita sedang mengikuti biro jodoh, dia adalah Arem, dia hanya ingin mencari pria yang sempurna. Kemudian di sini ada seorang pria bernama Chan-wi, dia adalah penjual roti panggang. Kemudian dia lewat pabrik bir dan singgah, karena sangat menyukai birnya maka ia mampir dan minta pekerjaan. Pria tersebut mengamati Chan-wi lalu membuka maskernya. Chan-wi terpesona karena pria tersebut ternyata sangat tampan. Pria tersebut adalah Yeon Min-jo, si pemilik pabrik. Chan-wi memperkenalkan diri dan minta Min-jo menghubungi jika ada pekerjaan. Chan-wi kemudian minta uang muka berupa bir untuk diberikan ke kakaknya yang ada di Busan. Kakaknya adalah Yong-ju. Chan-wi kemudian memberikannya bir milik Min-jo. Yong-ju kaget karena rasanya sangat enak. Ia tanyakan siapa pembuatnya. Chan-wi beritahu namanya Yeon Min-jo. Yeon Min-jo sedang berada di pabriknya bersama kedua karyawannya. Mereka membicarakan Juan, wanita cantik yang juga karyawan Yeon Min-jo. Min-jo heran karyawannya hanya banyak mengobrol saja lalu ia pun melipir. Para karyawan membicarakan Yeon Min-jo yang sekolah membuat bir di luar negeri. Karena sudah pukul 18, Yeon Min-jo meminta mereka pulang. Juan dan suaminya datang ke Yeon Min-jo. Mereka mau minta izin pulang kampung karena ibu Juan ulang tahun. Ia bisa membaca suasana hati Juan dengan mudah. Suami Juan tak enak karena sedang banyak pekerjaan di pabrik. Yeon Min-jo bisa mengatur semuanya. Adik Min-jo berulang tahun dan menelponnya agar datang ke ulang tahunnya. Sementara Arem marketing perusahaan Yong-ju mendatangi pabrik Yeon Min-jo meski Min-jo tak pernah membalas pesannya. Dan di sana sudah ada Chan-wi yang menggantikan Juan. Ia menemui Arem dan asistennya. Arem berpikir Chan-wi adalah Min-jo, kemudian dia menawarkan kerjasama. Chan-wi berjanji akan memberitahu pemiliknya. Arem kaget ternyata Chan-wi bekerja paruh waktu saja. Yeon Min-jo pulang ke Busan karena adiknya ulang tahun. Anak buah Yong-ju bertengkar, tak lama Yong-ju datang dan kemudian ia bernegosiasi dengan pemilik kafe. Saat berbincang, Yong-ju mendapat telepon dari temannya kalau cabang mereka ada masalah. Saat pulang, Min-jo bertemu kedua orang tuanya dan adiknya yang masih kecil. Min-jo menyindir ayahnya yang tidak merayakan ultah adiknya sebagaimana pesta anak kecil. Ayahnya mengajak Min-jo bicara dan mengatakan kalau Min-jo masih berkeliaran dan membaca pikiran orang. Min-jo menyangkalnya. Saat dihina ayahnya, ia bilang itu juga bukan penyakit dan jangan perlakukan dia seperti orang sakit jiwa. Ia kemudian pergi menghibur adiknya dan mengajaknya main keluar. Sementara Yong-ju kaget karena Pak Nam beritahu kalau kantor pusat menutup cabang Busan karena bisnis mereka sedang kesulitan. Kemudian juga ada bir bernama Bir Naro dan mau bekerja sama. Untuk itulah cabang Busan harus ditutup. Yong-ju minta waktu sedikit lagi dan yakin bisa kalahkan miras saingannya. Namun para petinggi sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Kemudian di satu tempat, Min-jo dan adiknya bermain di taman hiburan. Adiknya sangat ingin boneka beruang sebagai hadiah ulang tahunnya.
Minju perhatikan Yongju yang sedang ikut permainan tembak hadiah. Yongju tanyakan adik Minju apakah dia menginginkan bonekanya, dan ia kemudian menembak terus agar bisa mendapatkan boneka tersebut sebagai hadiah. Minju terus memperhatikan Yongju, kemudian menarik lengan Yongju dan tanyakan apakah ia baik-baik saja. Minju kemudian membaca isi hati dan pikiran Yongju yang meski tersenyum tapi ternyata dalam hati ia menangis. Minju memegang lengan Yongju yang kaget, kemudian tanyakan apakah benar ia baik-baik saja. Yongju menjawab tentu saja ia baik-baik saja. Tapi Minju yakin kalau Yongju ini sedang tidak baik-baik saja. Oke guys, itu dia review Brewing Love episode 1. Percaya deh di episode 2-nya lebih seru nih guys. See you on next video.